Surat apostolik ini adalah refleksi Paus Fransiskus tentang figur Santo Yosef dan apa yang bisa diteladani untuk orang zaman ini. Saat ini saya diberi bagian oleh Romo Jaya, oleh tim Carmelite Center Jakarta untuk berbicara tentang Santo Yosef dan para paus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya kira apa yang saya sampaikan nanti tidak ada yang baru, karena pasti segala dokumen para paus, kemudian ya dokumen-dokumen para paus, pengajaran, khotbah dan lain sebagainya pasti sudah dikutip oleh para pengajar sebelumnya di dalam tema mereka masing-masing. Jadi mungkin ini semacam, ya saya hanya merangkum dan menyusun sistematis bagaimana dari awal, ya bukan dari awal, para paus yang merenungkan Santo Yosef itu, lalu apa yang ditekankan di dalam pengajarannya, barangkali hanya seperti itu. Jadi mungkin hanya rangkuman dari apa yang sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Kalau pembicara sebelumnya kan tematis, ada tema-tema tertentu, sedangkan saya pokoknya para paus berbicara apa, seperti itu. Saya mengajak para saudara untuk melihat dokumen-dokumen gereja, atau ya bukannya dokumen gereja tapi ajaran para paus melalui dokumen yang dikeluarkannya, atau juga melalui khotbahnya atau pesan singkat di dalam Angelus setiap siang di Basilika Santo Petrus, ya, di mana dari ajaran para paus itu sudah ditunjukkan secara ekstensif tentang Santo Yosef. Paus yang pertama berbicara atau menulis secara khusus tentang Santo Yosef adalah Paus Pius yang ke-9. Ya, Paus Pius ke-9 hidup atau lahir pada tanggal 13 Mei 1792 dan wafat pada tanggal 7 Februari 1878. Beliau menjadi paus pada tahun 1846 sampai tahun 1873. Boleh dikatakan beliau adalah paus yang paling lama menjabat selama 31 tahun. Beberapa yang mungkin bisa kita lihat dari paus ini, yang patut dicatat dari beliau adalah, yang pertama, beliau adalah orang yang mengundang atau mengadakan Konsili Vatikan pertama yang diadakan pada tahun 1869 sampai 1870, di mana di situ juga disampaikan mengenai infalibilitas paus. Nah, Paus Pius ke-9 ini menjadi paus ketika ada pergolakan politik di Eropa. Ya, di Eropa termasuk di Italia, kaum nasionalis Italia mengadakan revolusi atau pemberontakan semacam itu. Kemudian di situ terjadi pada tahun 1870, itu Vatikan sebagai negara gereja itu dibubarkan. Paus katakanlah sempat lari, sempat berpindah ketika menteri atau ya salah satu stafnya kepercayaannya, Monsignor atau Kardinal Rossi pada waktu itu juga terbunuh. Jadi pada masa-masa pergolakan di Eropa. Nah, Paus Pius ke-9 ini juga dikenal sebagai Paus Marian. Ya. Dia berbicara banyak atau mengeluarkan dokumen penting tentang Maria. Salah satunya adalah Ubi Primum yang menyatakan tentang peran Maria di dalam keselamatan. Kemudian yang cukup penting juga yaitu dokumennya Ineffabilis Deus pada tahun 1854 yang menyatakan tentang dogma Maria dikandung tanpa noda. Itu sedikit mengenai Paus Pius yang ke-9. Paus Pius yang ke-9 ini mengeluarkan satu dokumen yang bernama Quemat Modum Deus, sebuah dekrit dari Paus Pius ke-9 yang menyatakan bahwa Santo Yosef adalah pelindung gereja universal. Dia juga mengangkat pesta Santo Yosef tanggal 19 Maret itu sebagai hari raya, atau dikatakan di situ dinaikkan tingkatnya 2 kali lipat dalam kelas pertama, ya, to the rank of the double of the first class. Itu berkaitan dengan liturgi, dengan ibadat harian, ya. Double of the first class itu first class artinya bahwa hari raya itu harus dirayakan. Kalau hari raya itu jatuh
atau tabrakan dengan hari raya besar, misalnya hari Minggu dalam masa Advent atau Prapaskah, harus dipindah kepada ya secepatnya hari pertama atau kedua yang kosong gitu ya. Jadi harus dirayakan dan dirayakan secara meriah sebagai hari raya itu. Jadi dia menaikkan status pesta Santo Yosef menjadi hari raya. Di dalam dokumen ini Paus menggarisbawahi pekerjaan besar Tuhan melalui Yusuf putra Yakub di dalam Perjanjian Lama. Kita tahu ya, Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya kemudian menjadi sarana keselamatan itu. Nah, menggarisbawahi pekerjaan besar Tuhan melalui Yusuf itu, dan kemudian untuk rencana keselamatan Tuhan di dalam memilih Yusuf yang lain, yang menjadikan Yusuf yang lain itu sebagai tuan dan kepala rumah tangga atas harta miliknya, menjadi penjaga harta pilihannya. Dokumen ini juga mengakui martabat luhur yang Tuhan berikan kepada Santo Yosef, yang membuat gereja menghormati dan memohon doanya di saat-saat sulit. Dalam dokumen ini kita melihat realitas gereja yang diserang. Ya, Paus Pius IX mencantumkan di situ dalam dokumennya bagaimana realitas gereja itu diserang dari semua sisi, bahkan dari dalam. Ya, Pius ke-9 yang dilanda kesedihan oleh serangan terhadap gereja ini memutuskan untuk berpaling. Ya, bukan berpaling dalam arti tidak sebelumnya, tetapi dia datang kepada Santo Yosef, tidak hanya menulis doa kepadanya, tetapi juga melangkah lebih jauh dan menyatakan Santo Yosef ini menjadi pelindung gereja universal. Mungkin ada satu kutipan yang bisa saya bacakan yang menggambarkan isi dari dokumen ini. Dia yang ingin dilihat oleh raja dan nabi yang tak terhitung jumlahnya. Yosef tidak hanya melihat tetapi juga berbicara dengannya dan memeluk dalam kasih sayang ayah dan menciumnya. Dia yang paling rajin membesarkan dia Yesus maksudnya, yang akan diterima umat beriman sebagai roti yang turun dari surga, yang dengannya mereka dapat memperoleh hidup yang kekal. Karena martabat luhur yang diberikan Allah kepada hambanya yang paling setia ini, gereja selalu sangat menghormati dan memuji Yusuf yang terberkati di samping istrinya, perawan Bunda Allah, dan memohon doa syafaatnya di saat-saat sulit. Dan sekarang oleh karena itu, ketika di masa-masa yang paling menyusahkan ini, gereja dilanda musuh di setiap sisi dan dibebani oleh malapetaka yang begitu berat, sehingga orang-orang fasik menyatakan bahwa gerbang neraka telah lama menguasainya. Para pejabat gereja yang terhormat dari seluruh dunia Katolik telah mengajukan petisi mereka sendiri kepada Paus yang berdaulat dan orang-orang beriman yang berkomitmen untuk bertanggung jawab atas mereka, berdoa agar dia berkenan untuk menjadikan Santo Yosef pelindung gereja. Jadi sekali lagi ini latar belakangnya adalah bahwa gereja ini sedang mengalami masa sulit, maka kemudian Paus memohon doa Santo Yosef dan kemudian menjadikan Santo Yosef juga sebagai pelindung gereja universal. Lalu dokumen yang kedua dari Paus Pius ke-9 ini adalah tentang liturgi. Ya, Inclitum Patriarcham, dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 1871. Paus Pius merangkum sejarah masa lalu Yosef di dalam liturgi melalui proklamasinya sebagai pelindung gereja itu. Dia menguraikan untuk hal-hal yang perlu untuk perayaan liturgi, dan juga di dalam suratnya yang pendek itu dia mencantumkan antifon dan doa untuk ibadat pagi dan ibadat sore pada hari raya Santo Yosef. Kita lanjutkan ke Paus Leo yang ke-13. Paus Leo yang ke-13 ini hidup dari tahun 1810 sampai 1903. Ya, para paus pada umumnya, kecuali beberapa termasuk Benediktus ke-16, itu menjadi paus sampai wafatnya. Jadi ya, dia menjadi paus dari tahun 1878 sampai 1903. Paus Leo ke-13 ini terkenal karena intelektualitasnya dan upayanya untuk mendefinisikan posisi gereja Katolik sehubungan dengan pemikiran modern. Paus Leo ke-13 ini juga dikenal sebagai bapak ajaran sosial gereja modern, dan salah satu ensikliknya yang sangat terkenal adalah Rerum Novarum, ya, yang menjadi acuan ketika kita belajar ajaran sosial gereja, ketika kita bicara soal buruh gitu ya. Rerum Novarum itu berbicara tentang hak-hak pekerja atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, pembentukan serikat kerja dan lain sebagainya berkaitan dengan hak pekerja itu. Paus Leo ke-13 ini juga disebut sebagai Paus Rosario, dikatakan demikian.
Kenapa? Karena ada 11 ensiklik, ya menjadi rekor boleh dikatakan demikian, di mana dia berbicara tentang rosario. Jadi ensiklik berbicara tentang rosario itu ada 11. Nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri ya. Ini soal nanti bisa menjadi satu konferensi, satu seminar sendiri kalau kita berbicara tentang rosario. Menurut Paus Leo ke-13. Dia juga kemudian menjadi promotor, mempromosikan devosi kepada skapulir. Mari kita melihat dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13 tentang Santo Yosef. Dokumennya bernama Quam Quam Pluris, tentang devosi kepada Santo Yosef. Dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 1889. Latar belakang situasi pada waktu itu bukan hanya sebagai latar belakang dokumen ini, tetapi juga menjadi latar belakang dokumen yang lain termasuk Rerum Novarum tadi adalah kapitalisme industri dan perlakuan terhadap para buruh. Merefleksikan kapitalisme industri dan perlakuan terhadap para pekerja ini, Paus Leo menunjukkan contoh Santo Yusuf sebagai orang yang secara teratur dengan pekerjaannya memperoleh apa yang diperlukan dalam untuk kehidupan sehari-hari keluarganya. Paus Leo melihat keluarga sebagai dasar kekristenan dan dasar masyarakat. Oleh karena itu upah yang cukup untuk menghidupi keluarga sangatlah penting. Maka dia juga tadi mengeluarkan Rerum Novarum tentang upah yang pantas, upah yang adil, dan juga dalam ensiklik dalam ensiklik ini Quam Quam Pluris ini juga Paus Leo ke-13 menekankan kembali akan pentingnya upah yang pantas itu bagi keluarga, karena keluarga adalah dasar kekristenan dan masyarakat. Paus juga mencatat bahwa keluarga kudus itu memberikan contoh dari martabat buruh, dan dia juga mencatat bahwa Santo Yosef itu akan melindungi gereja dengan cara yang sama seperti dia melindungi keluarga kudus. Dan dari sini dia juga menetapkan bahwa selama bulan Oktober hendaknya doa kepada Santo Yusuf ditambahkan ke doa rosario. Nah, ini kemudian menjadi doa yang cukup terkenal. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu ketika berdoa rosario mendoakan ini, karena saya sendiri baru tahu sebenarnya doa ini ketika saya menyiapkan materi ini. Oh, ternyata ada doa khusus kepada Santo Yusuf yang terinspirasi atau didorong, diperkenalkan oleh Paus Leo ke-13 ini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mencari doanya di internet. Ini yang saya temukan dalam bahasa Inggris ya, To Thee, O Blessed Joseph, itu judulnya. Dalam bahasa Indonesia menjadi Kepadamu, O Santo Yosef yang terberkati. Mungkin bisa saya bacakan doanya. Mungkin bisa kita ulangi ketika kita berdoa rosario ya. Kepadamu, O Santo Yosef yang terberkati, kami datang dengan penderitaan bersama dengan permohonan kami kepada pasanganmu yang kudus. Kami turut memohon dengan kepercayaan penuh akan perlindunganmu. Melalui kebaikan Santa Maria tak bernoda, Bunda Allah, dan kecintaanmu pada Yesus ketika engkau memeluk kanak-kanaknya, dengan rendah hati memohon rahmat melalui perantaraan Yesus Kristus oleh karena darahnya, dan bersama kekuasaan dan kekuatanmu untuk membantu di semua kebutuhan kami. O penjaga keluarga kudus, pelindung kanak-kanak Yesus, Bapa tercinta, jagalah kami dari segala kesusahan dan pengaruh yang merusak. O penjaga kami yang perkasa, bermurah hatilah dan lindungi kami melawan kekuasaan jahat. Dan sebagaimana engkau melindungi kanak-kanak Yesus dari mara bahaya, maka sekarang lindungi gereja kudus dari jeratan musuh dan segala gangguan. Semoga melalui perlindunganmu yang tak pernah henti, kami dapat hidup sesuai kehendak-Mu, kehendak Allah, mati kudus, dan memperoleh kebahagiaan kekal di surga. Amin. Dari doa ini kita juga melihat bagaimana apa yang melatar belakangi doa ini, penderitaan buruh pada waktu itu, kapitalisme industri, perlakuan yang tidak adil terhadap buruh. Nah, maka lahirlah doa yang indah ini yang saya kira juga baik untuk senantiasa cukup inspiratif dan membantu kita ketika kita mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya hanya menyampaikan beberapa paus, itu bukan berarti bahwa paus yang lain tidak berbicara, tetapi ini secara khusus mengeluarkan dokumen. Karena paus-paus yang lain juga pasti mereka berbicara tentang Santo Yosef, baik itu di dalam khotbahnya, di dalam mungkin juga pengajaran mereka, mungkin dalam surat-surat, dokumen-dokumen kecil, atau pesannya pada waktu momen-momen tertentu. Yang berikutnya adalah Paus Benediktus ke-15. Dia hidup antara dari tahun 1854 sampai tahun 1922. Dan beliau menjadi paus pada tahun 1914
sampai 1922. Nah, kepausannya itu terjadi ketika berlangsung ketika terjadi Perang Dunia Pertama, dan sebagai konsekuensi politik, sosial dan dibayang-bayangi oleh Perang Dunia Pertama dan juga konsekuensinya dalam hal politik, sosial, kemanusiaan di Eropa. Yang patut dicatat dari paus ini adalah bahwa pada tahun 1917 mempromulgasikan atau mengumumkan kitab hukum kanonik yang kemudian diperbarui lagi, direvisi, kemudian ada hukum kanonik 83 kalau nggak salah, terus kemudian baru-baru ini direvisi lagi, tapi belum keluar terbit secara luas, saya kira yang baru, cuma sudah diumumkan. Itu ya. Jadi Paus Benediktus ke-15 ini adalah paus yang mengumumkan kitab hukum kanonik. Dia juga terkenal karena keahlian diplomatiknya dan juga keterbukaannya terhadap masyarakat modern. Nah, dokumen yang dikeluarkan tentang Santo Yosef oleh Paus Benediktus ke-15 ini adalah Bonum Sane, sebuah motu proprio yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 1920. Dan juga sekaligus, meskipun tidak pas tanggalnya, tetapi tahunnya itu adalah 50 tahun peringatan Quemat Modum Deus yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 tadi. Benediktus membuat catatan tentang kesulitan ekonomi dan kelemahan moral yang disebabkan oleh Perang Dunia Pertama. Ini yang menjadi latar belakang dari dikeluarkannya atau refleksinya atau suratnya atau motu proprionya ini tentang Santo Yosef ini, yaitu kesulitan ekonomi dan kelemahan moral yang disebabkan oleh Perang Dunia Pertama. Dia memperingatkan tentang munculnya Republik Universal di mana hidup manusia atau pemerintahan didasarkan pada kesetaraan mutlak antar manusia, dan kemudian di situ tidak ada lagi perbedaan kebangsaan. Efeknya lebih jauh, tidak lagi adanya orang mengakui otoritas ayah atas anak, otoritas publik dan warga negara, atau bahkan juga kemudian yang berbahaya dan menyebabkan persoalan sosial yang bisa mengerikan adalah tidak ada lagi otoritas Tuhan atas orang-orang dalam konsorsium sipil. Paus Benediktus ke-15 dalam Bonum Sane ini mengusulkan bahwa alih-alih tertarik pada sosialisme, para pekerja hendaknya mengikuti Santo Yosef sebagai pemandu dan pelindung khusus bagi mereka. Kembali dia juga menekankan bahwa keluarga itu adalah inti dan dasar dari masyarakat manusia, dan dia mendorong keluarga-keluarga untuk dibimbing oleh teladan keluarga kudus. Ditegaskan oleh Paus Benediktus ke-15 ini bahwa penguatan masyarakat rumah tangga dengan kemurnian, kerukunan, dan kesetiaan itu tidak hanya berdampak pada peningkatan moral pribadi, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekali lagi bahwa dalam situasi kesulitan ekonomi, kelemahan moral ini, Paus mengedepankan tokoh Santo Yosef untuk menjadi teladan, untuk menjadi pembimbing, menjadi teladan dalam kemurnian, kerukunan, kesetiaan, yang dikatakan tidak hanya akan berdampak secara pribadi, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat. Jadi Paus melihat realitas sosial, kemudian dia mengedepankan Santo Yosef sebagai teladan untuk kita bisa mengatasi situasi masyarakat pada waktu itu. Kita lanjutkan ke Paus Yohanes yang ke-23. Beliau lahir tahun 1881, meninggal tahun 1963. Dia menjadi paus pada tahun 1958 sampai 1963. Dan yang paling terkenal dari paus ini adalah bahwa dia adalah yang mengundang Konsili Vatikan kedua, yang kemudian ia menjadi sebuah titik balik gereja, menjadi satu membawa perubahan besar di dalam gereja. Dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes 23 tentang Santo Yosef adalah Surat Apostolik Le Voce, dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 1961 pada Hari Raya Santo Yosef, dan tujuan utama surat ini adalah untuk menetapkan Santo Yosef sebagai pelindung Konsili Vatikan kedua. Di dalam surat apostoliknya ini, Paus Yohanes 23 menuliskan secara panjang lebar dan mengutip para pendahulunya. Dia mengutip ajaran-ajaran para pendahulunya tentang Santo Yosef ini. Dia mengutip Paus Pius IX yang mengeluarkan dan yang menetapkan Santo Yosef sebagai pelindung gereja universal. Kemudian dia mengutip juga Paus Leo ke-13, Santo Pius ke-10. Tadi tidak saya munculkan, tapi juga disebutkan oleh Paus Yohanes 23 tentang Paus Leo ke-10. Paus Yohanes 23 menunjukkan bagaimana Paus Pius ke-10 itu
sungguh-sungguh memiliki devosi dan cinta kepada Santo Yosef. Lalu Paus Benediktus XV yang baru saja kita lihat bersama, lalu kemudian juga dia menyebutkan juga Paus Pius ke-11, Paus Pius ke-12, tidak secara khusus dokumennya, tapi dari Paus Pius ke-12 mungkin yang perlu kita catat bahwa Paus Pius ke-12 ini menetapkan pada tahun 1955 kalau tidak salah, itu peringatan Santo Yosef Pekerja. Yohanes 23 ini menunjukkan bagaimana para pendahulunya itu menghormati Santo Yosef dengan menetapkannya sebagai pelindung gereja universal, menetapkan hari raya Santo Yosef, peringatan Santo Yosef Pekerja, dan lain sebagainya sebagai pelindung, ya banyak hal itu, sampai kemudian dia menetapkan Santo Yosef sebagai juga pelindung dari Konsili Vatikan kedua. Dan kemudian di dalam dokumennya itu dia juga mendorong supaya ya umat itu berdoa kepada Santo Yosef. Berikutnya adalah Paus Yohanes Paulus II. Saya kira kita semua juga masih mengenalnya, masih mengalami masa beliau menjadi paus. Ya, dia lahir tahun 1920, meninggal tahun 2005. Menjadi paus tahun 1978 sampai tahun 2005. Nah, saya tidak menuliskan banyak tentang Santo Yohanes Paulus II ini karena kita bisa melihat, mengalami sendiri, dan juga masih banyak berita tentang beliau, kebaikan beliau, dan juga sekarang menjadi Santo Yohanes Paulus II, dikanonisasi bersama Santo Yohanes 23 yang tadi kita lihat. Banyak sekali khotbah, homili, kemudian Angelus yang disampaikan, pesan pada waktu Angelus yang disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II yang mengutip Santo Yosef. Tapi satu dokumen yang cukup penting, yang cukup terkenal adalah Redemptoris Custos ini. Redemptoris Custos ini dikeluarkan pada tahun 1989. Maaf, saya salah. Itu 100 tahun, ya. 1889, 100 tahun dari ensiklik bukan Quemat Modum Deus, tetapi 100 tahun ensiklik Quam Pluris dari Paus Leo ke-13. Mohon maaf, presentasi saya salah ketik di situ. Jadi di sini Redemptoris Custos adalah nasihat apostolik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II tentang pribadi dan misi Santo Yosef dalam kehidupan Kristus dan gereja. Di dalam dokumen ini, Paus Yohanes Paulus II membahas pentingnya Santo Yosef dalam keluarga kudus dan menyajikan pandangannya tentang peran Santo Yosef di dalam rencana penebusan. Paus Yohanes Paulus II juga memposisikan Santo Yosef sebagai pendobrak budaya lama dominasi patriarki dan menyarankan dia sebagai model seorang ayah yang penuh kasih. Redemptoris Custos artinya pelindung sang penebus. Di dalam dokumen ini, Paus Yohanes Paulus II mengajak kita untuk merenungkan Santo Yosef sebagai seorang pelindung misteri Allah, sebagai seorang suami yang tulus hati, Santo Yosef yang bekerja sebagai ungkapan kasih. Kemudian juga dibahas, diulas oleh Santo Yohanes Paulus II, keunggulan kehidupan batin Santo Yosef, dan juga kemudian disampaikan di situ Santo Yosef sebagai pelindung gereja Katolik. Jadi Paus Yohanes Paulus II di dalam anjuran apostoliknya ini menandaskan bahwa Santo Yosef itu bukan saja sebagai pelindung misteri inkarnasi Allah, pelindung Santa Maria dan Tuhan Yesus, tetapi juga Bapa yang setia melindungi gereja kudus dari zaman ke zaman, khususnya pada zaman kita sekarang ini. Berikutnya Paus Benediktus ke-16, beliau lahir tahun 1927, menjadi paus pada tahun 2005 sampai 2013 ketika beliau mengundurkan diri, dan kemudian kita tahu setelah beliau mengundurkan diri terpilih Paus Fransiskus, dan Paus Benediktus ke-16 itu masih hidup sampai sekarang. Ya, Paus Benediktus ke-16 tidak mengeluarkan dokumen khusus tentang Santo Yosef, tetapi di dalam homilinya, di dalam Angelus, pesannya dalam Angelus, itu tampak penghormatannya yang tinggi terhadap Santo Yosef. Maaf, salah ketik lagi. Saya mengetik 2 kali di dalam presentasi saya. Boleh dikatakan bahwa Paus Benediktus ke-16 ini dalam arti tertentu memiliki kedekatan, katakanlah secara historis, dengan Santo Yosef. Karena Paus Benediktus ke-16 ini adalah Paus keempat yang kebetulan memiliki nama baptis Yosef. Yang lain itu Paus Yohanes 23
namanya Yosef Melchior Sarto. Paus Pius ke-10. Paus Pius ke-10 yang nama baptisnya atau nama aslinya Yosef Melchior Sarto. Kemudian Paus Yohanes ke-23 itu Yosef Roncalli, dan kemudian Santo Yohanes Paulus kedua, kita tahu namanya juga ada Santo Yosefnya, Karol Yosef Wojtyła itu, dan Paus Benediktus ke-16 Yosef Ratzinger gitu. Romo Ino dari Jerman ini memperjelas namanya Yosef Aloysius Ratzinger. Ada Aloysiusnya tapi ada Yosefnya, Romo saya betul juga, Yosef Ratzinger. Jadi meskipun beliau tidak mengeluarkan surat secara khusus tentang Santo Yosef, tetapi kedekatannya dengan Santo Yosef itu juga tampak juga di dalam homili-homili dan di dalam pesannya, pesan Angelusnya. Baik, dari Paus Benediktus ke-16 kita langsung ke Paus Fransiskus. Ya, beliau lahir pada tahun 1936 pada tanggal 17 Desember, menjadi paus pada tahun 2013 pada tanggal 13 Maret. Sebelum mengeluarkan satu dokumen yang sangat terkenal yang masih sering diulas di mana-mana sekarang, Paus Fransiskus mengeluarkan satu dokumen yang namanya Paternal Vices. Vices ya, itu bahasa Latin ya, jadi bukan Vices ya, Vices. Dokumen ini adalah dekret yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei tahun 2013 yang berbicara tentang masalah liturgi. Dalam dokumen yang penting ini boleh dikatakan ia menetapkan bahwa nama Santo Yosef harus dimasukkan ke dalam doa syukur agung kedua, ketiga, dan keempat, seperti yang muncul dalam edisi tipika ketiga dari Missalia Romanum, setelah nama Perawan Maria, dan itu efektif langsung setelah dekret itu dikeluarkan. Jadi tidak menunggu kapan, jadi dia mengeluarkan dekret itu meminta supaya menetapkan supaya nama Santo Yosef dimasukkan di dalam doa syukur agung kedua, ketiga, dan keempat. Maka kalau kita ingat tata perayaan Ekaristi yang lama sebelum yang baru ini itu tidak ada sebutan Santo Yosef, sehingga kemudian romonya harus menambah sendiri, dan seringkali romonya lupa untuk menambahkan gitu ya. Jadi karena memang itu dikeluarkan tengah-tengah itu ketika ya TPE sudah berjalan gitu, sehingga kemudian TPE Indonesia juga sudah dicetak, waktu itu masih baru, lumayan baru ya. Nah, sehingga kemudian harus ditambahkan sendiri. Ya, dia mengulangi lagi di dalam dokumennya itu bahwa umat beriman di Gereja Katolik telah menunjukkan devosi yang berkelanjutan kepada Santo Yosef dengan khidmat dan terus-menerus menghormati memorinya sebagai pasangan Bunda Allah yang paling suci dan sebagai pelindung Gereja Universal. Untuk alasan inilah Paus Yohanes 23 pada masa Konsili Vatikan kedua menetapkan bahwa Santo Yosef namanya ditambahkan dalam kanon Romawi kuno. Kemudian Paus Benediktus ke-16 juga menganggap layak dan menyetujui dilaksanakan diterapkan hal itu, dan dia menyetujuinya, dan kemudian Paus Fransiskus mengkonfirmasi kembali, menetapkan supaya namanya dimasukkan ke dalam doa syukur agung. Dan akhirnya kita sampai pada Patris Corde ini yang sedang kita banyak diulas sekarang, banyak dikutip di mana-mana, dokumen terbaru dari Paus Fransiskus, surat apostolik yang dikeluarkan pada tanggal 8 Desember tahun 2020, 150 tahun Quemat Modum Deus yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9. Dan sekaligus melalui surat ini Paus Fransiskus membuka tahun Santo Yosef. Surat apostolik ini adalah refleksi Paus Fransiskus tentang figur Santo Yosef dan apa yang bisa diteladani untuk orang zaman ini. Dia mengutip di sana bahwa Santo Yosef itu merupakan, boleh dikatakan, barisan kedua yang memiliki peran barisan kedua tetapi memiliki peran tak tertandingi. Lalu kemudian aplikasinya adalah kita bisa bertanya, barisan kedua zaman ini siapa itu? Ya, disebutkan oleh Paus Fransiskus di dalam Patris Corde itu. Saya kutipkan sedikit apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus di dalam Patris Corde. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan 150 tahun pemaklumannya sebagai pelindung Gereja Katolik oleh Beato Pius ke-9 pada 8 Desember 1870, saya ingin, seperti yang dikatakan Yesus, bahwa karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, untuk berbagi bersama kalian beberapa refleksi pribadi tentang tokoh luar biasa ini yang begitu dekat dengan kondisi manusiawi kita masing-masing. Keinginan ini telah tumbuh selama berbulan-bulan masa pandemi ini, di mana kita dapat mengalami di tengah-tengah krisis yang melanda kita, bahwa hidup kita dijalin bersama dan ditopang oleh orang-orang biasa yang biasanya dilupakan, yang tidak muncul pada berita-berita utama surat kabar, dan majalah-majalah
atau juga dalam catwalk besar dari pertunjukan-pertunjukan terakhir. Tetapi tidak diragukan lagi, sedang menulis peristiwa-peristiwa menentukan sejarah kita saat ini. Para dokter, perawat, penjaga toko, dan pekerja supermarket, petugas kebersihan, pengasuh, pekerja transportasi, para penegak hukum, relawan, imam, biarawan-biarawati, dan banyak lagi lainnya yang telah memahami bahwa tak seorang pun bisa diselamatkan sendirian. Betapa banyak orang berlatih kesabaran setiap hari dan menanamkan harapan dengan berupaya untuk tidak menebar kepanikan, tetapi tanggung jawab bersama. Betapa banyak bapak, ibu, kakek, nenek, guru menunjukkan kepada anak-anak kita melalui sikap-sikap kecil sehari-hari bagaimana menghadapi krisis dan melewatinya dengan menyesuaikan kembali kebiasaan, mengusahakan dan mendorong praktik doa. Betapa banyak orang berdoa, berkorban dan mendoakan demi kebaikan semua orang. Setiap orang dapat menemukan dalam diri Santo Yusuf laki-laki yang tidak diperhatikan, laki-laki dalam kehadiran sehari-hari, bijak dan tersembunyi. Seorang perantara, seorang pendukung, dan seorang pembimbing di saat-saat sulit. Santo Yusuf mengingatkan kita bahwa yang tampaknya tersembunyi atau di barisan kedua memiliki peran tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Kata pengakuan dan penghargaan ditujukan kepada mereka semua. Indah sekali apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ini. Bagaimana dia merefleksikan Santo Yusuf itu, kemudian mengaplikasikannya kepada banyak orang yang ya pekerjaannya tersembunyi tetapi sangat krusial, sangat vital. Ya, pekerjaan mereka itu berperan di dalam untuk keselamatan sesama, untuk kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, keluarga itu. Jadi seperti disampaikan oleh Paus Fransiskus di dalam yang tadi saya kutipkan bahwa Patris Corde Surat Apostolik ini lebih pada refleksi pribadinya tentang tokoh luar biasa ini. Maka di dalam surat apostolik ini Paus Fransiskus juga menunjukkan karakter-karakter dari Santo Yosef yang bisa diteladani atau yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Orang-orang yang di barisan kedua tadi dikatakan, atau juga untuk kita semua, untuk siapa saja. Nanti silakan dibaca, sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Tapi saya akan mengutipkan atau membacakan 7 karakter yang disebutkan, yang juga menjadi bab, poin-poin, menjadi bab di dalam dokumen ini. Karakter Santo Yusuf yang disebutkan oleh Paus Fransiskus. Yang pertama, Santo Yusuf itu seorang bapa yang dikasihi. Berkat peranannya di dalam sejarah keselamatan, Santo Yusuf ini kemudian menjadi seorang bapa yang selalu dikasihi oleh umat Kristiani. Seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak sekali gereja, ya kita tahu bagaimana dicintainya Santo Yusuf ini sehingga banyak sekali gereja itu dipersembahkan atau dinamai atau dipersembahkan dalam perlindungan Santo Yusuf. Yang kedua, seorang bapak yang lembut dan penuh kasih. Ya, dia mengajar kita bahwa memiliki iman kepada Tuhan itu juga mencakup kepercayaan bahwa dia juga dapat bekerja melalui ketakutan kita, kerapuan kita, kelemahan kita. Ya, terkadang kita ingin mengontrol segalanya, tetapi Tuhan selalu memiliki gambaran yang lebih besar. Ditunjukkan di situ bagaimana Santo Yusuf ini lembut penuh kasih juga di dalam mendampingi Yesus dalam Yesus bertumbuh dari hari ke hari. Berikutnya digambarkan karakter Santo Yusuf sebagai bapak yang taat. Yusuf taat untuk tidak menceraikan Maria ketika ia mengandung dari Roh Kudus. Yusuf taat untuk pergi ke Mesir ketika Herodes mau membunuh bayi Yesus. Yusuf taat untuk kembali ke Israel ketika Herodes sudah meninggal. Yusuf taat untuk pergi ke Nazaret di Galilea untuk membesarkan Yesus. Ya, dia digambarkan sebagai seorang bapa yang taat. Kemudian juga seorang bapa yang menerima. Dia menerima Maria tanpa menuntut syarat apapun. Dia mempercayai kata-kata malaikat. Santo Yusuf tampil sebagai tokoh laki-laki yang penuh hormat dan peka. Meskipun tidak memiliki segala informasi tetapi dia kemudian memutuskan untuk melindungi nama baik, martabat dan hidup Maria. Berikutnya yang kelima, Santo Yusuf digambarkan sebagai seorang bapak yang berani secara kreatif. Ia tidak memberitahu berapa lamanya Injil tidak memberitahu kita berapa lamanya Maria, Yusuf dan Yesus tinggal di Mesir. Tetapi tentu saja mereka harus makan, menemukan rumah, pekerjaan. Dan keluarga kudus benar-benar harus menghadapi situasi yang konkret ini. Seperti juga keluarga-keluarga lainnya, keluarga mungkin juga zaman sekarang, keluarga migran yang menghadapi persoalan yang sama mungkin dengan Yusuf. Bagaimana mereka harus mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Gitu ya. Tapi Santo Yusuf digambarkan orang yang berani dan secara kreatif dia tetap bisa menghidupi keluarganya.
Kemudian berikutnya Santo Yusuf digambarkan karakternya sebagai seorang bapa yang bekerja. Ya, seorang tukang kayu, bekerja dengan jujur untuk menghidupi keluarganya. Dan dari sana, dalam refleksi Paus Fransiskus, Yesus belajar tentang nilai, martabat, dan kegembiraan. Apa artinya makan roti yang merupakan hasil usaha sendiri. Pribadi yang bekerja, apapun pekerjaannya, bekerja sama dengan Allah sendiri. Menjadi pencipta-pencipta kecil dunia di sekeliling kita. Yang terakhir dikatakan seorang bapak dalam bayang-bayang. Ya, kebahagiaan Yusuf bukanlah sekedar logika pengorbanan diri, melainkan pemberian diri. Ya. Orang tidak pernah melihat sikap frustrasi pada diri Yusuf, tetapi suatu kepercayaan. Dan sikap diamnya yang sungguh-sungguh teguh itu tidak berisi keluhan, tetapi merupakan sikap penuh kepercayaan. Ini yang beberapa hal mengenai dokumen yang ya indah sekali, renungan yang indah. Saya mengatakan ini bukan apa namanya eksegesi atau apa, tapi sebuah renungan, sebuah refleksi yang indah dan ya mungkin mendalam tentang Santo Yusuf ini dari Bapak Paus ya. Jadi bukan sebuah tulisan akademis atau apa, tapi sebuah refleksi. Itu beberapa apa namanya permenungan atau juga pengajaran para paus tentang Santo Yosef, bagaimana latar belakangnya, kemudian apa yang ditekankan, itu beberapa yang mungkin bisa saya bagikan. Dan akhirnya ada beberapa mungkin catatan kecil dari apa yang kita lihat bersama tadi. Yang pertama, bahwa setiap dokumen paus itu memiliki latar belakang situasi tertentu sesuai dengan situasi zamannya pada saat itu. Dan boleh dikatakan bahwa dokumen-dokumen para paus ini adalah tanggapan atas situasi zaman. Maka ini juga merupakan undangan bagi kita bahwa di dalam menghadapi situasi zaman apapun itu kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah sarana berefleksi. Kita bisa menimba inspirasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya kita lihat juga bagaimana Santo Yosef, tokoh yang tersembunyi, tokoh yang kecil, tokoh yang sederhana itu menjadi inspirasi bagi para paus. Ya. Tokoh yang sedikit sekali disebutkan di dalam Injil, yang mungkin kalau cerita tentang Santo Yosef yang hanya beberapa kalimat itu dituliskan dalam kertas mungkin tidak penuh satu halaman, tetapi menjadi inspirasi bagi para paus untuk menulis dokumen yang sedemikian panjang. Ya, sedemikian panjang, ada yang panjang, ada dan berkali-kali, masih bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, dari sini saya melihat bahwa kita juga bisa menimba inspirasi dari peristiwa kecil dan sederhana. Ya, kisah Santo Yosef yang kecil dan sederhana itu yang memang berkaitan dengan kisah Yesus, yang tidak bisa dilepaskan dari kisah Yesus. Tapi bagaimana kemudian peran Santo Yosef itu dikupas, yang mungkin belum tuntas sampai sekarang oleh para paus, oleh para teolog juga barangkali, oleh para Yosefolog, ya itu bisa dikupas terus itu. Dari situ saya merenungkan, merefleksikan bahwa ya dari peristiwa yang kecil, dari hal yang kecil, sederhana, itu kita bisa menemukan inspirasi yang besar, yang mungkin bisa menjadi sumbangan besar bagi dunia, atau terlebih yang paling tidak pertama-tama bagi diri kita sendiri, bagi perubahan dan perkembangan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, para kudus termasuk Santo Yusuf itu adalah kekayaan gereja yang tidak akan habis digali. Kita bisa menemukan inspirasi, menemukan pengajaran, menemukan banyak hal dari orang kudus, dari Santo Yosef yang sederhana kecil ini, yang tersembunyi ini saja banyak hal bisa kita gali. Kita memiliki banyak orang kudus ya, tidak banyak digali, tidak akan habis digali, akan bisa terus kita gali inspirasi dari mereka, teladan hidup mereka, pengajaran mereka. Dan kekayaan itu yang kita gali terus itu bukan hanya berguna bagi hidup kita di dunia, tetapi juga bekal bagi hidup rohani, bagi kehidupan kita yang akan datang. Maka dari itu saya kira tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk mengatakan di gereja Katolik membosankan, kemudian ya tidak ada sesuatu yang menantang. Padahal kalau kita mau menggali kehidupan para kudus itu banyak sekali hal yang bisa berguna untuk kehidupan kita dalam menghadapi dunia yang semacam ini atau ya. Dan tentu saja kalau kita mau kembali lebih jauh kepada sumbernya, para kudus juga merenungkan itu semua dari kitab suci, dari sabda Tuhan. Dan maka juga pada akhirnya kitab suci itu menjadi sumber dari hidup kita, dari yang bisa terus kita gali untuk memberi kekuatan bagi kita
untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan dan memperoleh bekal untuk kehidupan kita yang akan datang. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya kira demikian yang bisa saya bagikan pada malam hari ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Frater Chris. Pertanyaan pertama dari John Bako Baun. Semoga cara baca namanya benar ya. Romo, apakah tidak ada catatan-catatan atau ensiklik-ensiklik tentang Santo Yusuf oleh para paus sebelum tahun 1870? Mungkin yang dimaksud adalah adakah pengajaran-pengajaran sebelum tahun 1870 yang mungkin tidak dibukukan gitu? Ya, saya tidak berani mengatakan ada atau tidak. Ketika saya menelusuri, itu yang muncul pertama Paus Pius ke-9 tadi. Gitu. Saya kira Santo Yosef tidak akan serta-merta dijadikan pelindung gereja universal seperti itu oleh Paus Pius ke-9 ketika tidak ada devosi umat. Dan saya kira pastilah kemudian devosi-devosi yang sudah dilaksanakan umat itu juga tidak lepas dari radar pantauan para paus, dan pasti para paus juga sudah mengajarkan itu barangkali di dalam homili, di dalam ya pesan-pesan atau mungkin surat-surat yang mungkin tercatat. Hanya saja mungkin untuk mencari itu diperlukan sebuah research yang bisa menjadi sebuah disertasi doktoralnya Frater Chris nanti gitu. Jadi ya maksud saya pasti ada. Tapi barangkali mungkin yang terpublikasi itu surat-surat yang cukup besar seperti yang mungkin beberapa yang saya sampaikan tadi. Mungkin begitu. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Triwidodo. Mengapa misalnya penghormatan tentang Santo Yosef atau refleksi tentang Santo Yosef pada Paus Fransiskus ini itu kurang dikumandangkan atau ditekankan oleh gereja sampai di akar rumput, sekolah minggu, ataupun forum-forum religius lain. Nah, kecuali dalam forum khusus seperti pengajaran Romo Irtikandik ini. Nah, mungkin begini Romo, apakah memang 7 keutamaan dari Santo Yusuf yang digarisbawahi oleh Paus Fransiskus dalam dokumen Patris Corde itu sebenarnya merupakan temuan yang baru-baru ini gitu, sehingga sebelum-sebelumnya tidak ada itu dan akhirnya juga tidak diturunkan ke level akar rumput atau misalnya level umat-umat beriman pada umumnya. Saya kira persoalan ini bukan hanya persoalannya Patris Corde dari Paus Fransiskus ini ya, tetapi saya kira ini sebuah ya persoalan dari banyak dokumen gereja gitu ya. Saya kira ketika Paus mengeluarkan dokumen apapun itu, para Paus itu berharap bahwa dokumen itu juga sampai kepada seluruh umat, ya kepada seluruh umat, bahkan sampai ke akar rumput itu. Ya memang ada beberapa dokumen gereja yang misalnya ditujukan kepada biarawan-biarawati, kepada para uskup atau para imam itu, atau kepada seluruh umat beriman tentu saja. Dan saya kira gereja juga sebenarnya menghimbau untuk dan mengusahakan supaya itu sampai ke akar rumput dengan menerjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia, itu yang pertama. Dan kemudian kalau secara spesifik Patris Corde ini, kita tahu bahwa ini dikeluarkan dan kemudian Paus Fransiskus juga membuka tahun Santo Yusuf. Tidak 100% benar bahwa tidak disampaikan kepada umat selain dalam pengajaran-pengajaran seperti ini ya. Barangkali yang terjadi adalah ini dikeluarkan pada masa pandemi. Dikeluarkan ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan gereja sebagian besar secara online selama ini. Nah, barangkali kesempatan-kesempatan untuk berkumpul bersama membahas ini, membaca ini, menyampaikan ini juga kurang, atau bahkan sebenarnya lebih, karena ketika kita bisa mengadakan kegiatan semacam ini, itu jangkauannya juga lebih luas gitu ya, Dr. Chris. Jadi maksud saya bahwa kalau pertanyaan kenapa kok tidak disampaikan sampai ke akar rumput, saya kira sebenarnya tujuannya adalah itu. Nah, di mana nyantolnya itu yang perlu kita telusuri. Entah itu nyantol di pastor paroki, atau nyantol di seksi pewartaan, atau nyantol di mana saya tidak tahu, sehingga kemudian mungkin tidak sampai
diajarkan secara luas sampai ke akar rumput tadi. Kalau maksud dari dikeluarkannya dokumen ini saya kira ya supaya umat juga semuanya membaca dan berusaha untuk ya mendalami dan menikmati kalau saya katakan, karena indah sekali apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam dokumen ini. Nah, mungkin begini Romo, istilah barisan kedua itu mungkin masih terasa asing bagi umat beriman. Kalau ada barisan kedua, lalu siapa barisan pertamanya? Kira-kira begitu. Ya, barangkali ini barisan kedua ini diterjemahkan di dalam apa namanya apa ya, bahasa Inggrisnya apa ya, mungkin second line atau apa gitu ya. Second line ya. Nah, tapi mau dari apa yang tadi saya bacakan dan nanti kita bisa membaca sendiri. Kalau saya melihat itu adalah Paus Fransiskus itu mau menyampaikan secara langsung atau menyapa mereka yang bekerja di balik layar, katakanlah demikian. Bukan orang-orang yang bekerja kan tadi dikatakan orang-orang yang biasanya dilupakan, yang tidak muncul pada berita-berita utama surat kabar, yang tidak berjalan dalam catwalk besar, dalam pertunjukan-pertunjukan besar. Ya, dikatakan demikian. Siapa itu? Ya, dikatakan yang bekerjanya bukan bekerja di apa ya. Ya tadi ya seperti dikatakan itu. Tetapi mereka yang dikatakan tadi penjaga toko, perawat, pekerja supermarket, dokter, bahkan dikatakan situ petugas kebersihan. Nah, mereka yang seringkali dipandang sebelah mata itu. Padahal kalau saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri, kalau tidak ada mereka, pasti hidup kita kacau itu. Tidak ada petugas kebersihan, itu kita ketika mereka semua bersih, kita tidak menghargai mereka. Ketika mereka tidak bekerja, katakanlah 2 atau 3 hari, terlebih di kota besar itu ya, Jakarta misalnya, wah itu pasti kita akan merasakan lain sekali itu. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus, bahwa mereka yang tersembunyi, mereka yang pekerjaannya itu dikatakan tersembunyi itu sebenarnya memiliki peran yang tak tertandingi kalau dibandingkan lagi dengan Santo Yosef lagi dalam sejarah keselamatan tadi itu. Mungkin yang baris pertama yang dimaksudkan ketika Paus menyebutkan begitu ya, mungkin orang-orang yang dikenal, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menjadi headline surat kabar itu mungkin yang di garis depan itu ya, yang orang penting lah katakanlah demikian, pejabat pemerintah atau apa. Nah, lalu baris kedua itu ya orang-orang yang pekerjaannya tersembunyi tetapi krusial, vital gitu. Begitu. Baik Romo, berarti yang disebut barisan pertama itu yang viral ya, atau bahasa ya, kita mungkin viral. Begitu ya, yang seperti viral. itu, Gitu. Ya. Sedangkan baris kedua ini yang tidak viral tapi vital. Gitu. Tidak viral tapi vital. Oke, kata-kata ini sangat menarik untuk diingat ya. Mengenai Santo Yosef, kan gereja bertitik tolak refleksinya berdasarkan kitab suci. Apakah benar profil Santo Yosef yang dituliskan dalam Proto Evangelium dari Yakobus? Jadi kan gereja juga mengakui bahwa ada tradisi-tradisi mengenai Santo Yosef itu justru malah berangkat dari Proto Evangelium dari Yakobus, atau kita kenal sebagai kitab yang apokrif, seperti itu. Yang pertama mungkin saya tidak bisa menjawab ini karena saya tidak membaca kitab-kitab apokrif itu ya. Bagaimana diceritakan di situ? Hanya sekilas beberapa misalnya, nggak tahu kitab yang mana, apakah itu kitab yang sama yang menceritakan Yesus itu yang mengubah yang bisa membuat burung dari tanah liat itu, apakah yang sama? Saya tidak tahu, tapi saya tidak pernah membaca kisah itu. Tapi yang mau saya katakan adalah, kalaupun barangkali kitab-kitab apokrif itu juga memuat sesuatu yang baik tentang Santo Yosef, tentang Yesus, tentang karakter itu, saya tidak tahu. Tetapi saya kira refleksi Paus atau juga mungkin refleksi Paus yang menunjukkan karakter Santo Yosef itu tadi dikatakan ya, hasil refleksi pribadinya dikaitkan juga, dan tadi saya katakan bahwa dokumen-dokumen itu, refleksi renungan kita itu seringkali juga tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di sekitar kita, situasi di sekitar kita. Jadi seperti Paus tadi dikatakan itu refleksinya tentang tokoh luar biasa ini yang kemudian dikaitkan, yang bagi Paus, wah kehidupan Santo Yosef itu bisa direfleksikan, direnungkan, atau menjadi sebuah inspirasi di dalam kita menghadapi situasi pandemi ini. Itu kan Paus tadi mengatakan demikian, dengan kondisi manusia sekarang ketika mengalami masa pandemi ini.
Ya saya kira muncul dari situ, lebih dari situ kalau saya melihatnya. Entah Paus sebelumnya membaca kitab apokrif itu kemudian terinspirasi dari itu juga, saya juga tidak tahu. Tetapi saya melihat bahwa itu justru muncul ya dari permenungan tentang Santo Yosef dan dikaitkan dengan situasi dunia saat ini. Apa yang paling khas dari Santo Yosef dalam partisipasinya dalam karya keselamatan Yesus di dunia? Mungkin ini kitab suci mungkin sudah mengulas ini, tapi ketika misalnya kita bisa refleksikan lebih mendalam, mungkin ada satu keindahan yang perlu disampaikan juga, Romo. Ya baik, nanti Father Chris bisa menambahi ya kalau ada yang kurang saya Tapi saya kira kalau dikatakan yang khas itu apa? Tapi saya tidak tahu yang dimaksudkan khas itu bagaimana. Apakah khas itu berarti lain dari yang lain atau unik? Tapi saya kira seluruh perjalanan atau peran Santo Yosef dalam karya keselamatan itu unik gitu. Ketika dia menerima dengan taat untuk mengambil Maria sebagai istri, padahal Maria sudah mengandung, yang ya mungkin menjadi misteri. Itu kalau Santo Yosef memang terlepas bahwa dari Allah itu bisa tetap melangsungkan karya keselamatan. Seandainya Santo Yosef pun menolak atau bagaimana, Allah tetap bisa melaksanakan rencananya. Tapi dalam hal ini kita melihat secara manusiawi barangkali demikian. Ya, dengan Santo Yosef menerima Maria itu dalam arti tentu dia menyelamatkan Maria dari hukuman rajam karena dia menikah, karena dia mengandung di luar nikah seperti itu. Itu juga peran besar di dalam karya keselamatan Yesus di dunia ini. Ya, dengan itu Yosef juga menyelamatkan, katakanlah tanda kutip menyelamatkan Yesus. Tanda kutip ya, saya katakan karena Yesus sebenarnya sebagai penyelamat bukan yang diselamatkan. Kemudian Yosef membawa Maria ke Mesir, menyelamatkan Maria dan anak kandungnya itu dari dari buruan Herodes. Kemudian membawa kembali ke situ, merawat Yesus. Boleh dikatakan juga memberi dalam tanda kutip sekali lagi memberi teladan bagi Yesus bagaimana seorang harus bekerja dan makan dari pekerjaannya sendiri seperti itu. Saya kira itu semua boleh dikatakan peran khas kalau bagi saya. Santo Yosef dijadikan sebagai banyak pelindung baik untuk gereja universal maupun beberapa tarekat religius, para pekerja maupun juga kelompok yang lain. Nah, pada tahun 1870 itu momen apa yang sungguh dirasakan oleh gereja terhadap Santo Yosef ini? Mungkin tadi Romo sudah mengulas sedikit bahwa ada persoalan 1870 itu, nggak sampai ada Konsili Vatikan pertama. Nah, tapi momen apa yang dirasakan gereja? Mengapa gereja tiba-tiba bisa bertitik tolak dari Santo Yosef? Bisa mencoba menggali inspirasi dari Santo Yosef? Mungkin lebih seperti itu pertanyaannya. Itu yang poin pertama. Lalu poin kedua, mungkin tidak terlalu berkaitan dengan ini, Santo Yosef kerap kali digambarkan membawa bunga lili. Nah, apakah bunga lili ini punya simbol tersendiri ya, yang mungkin sudah direfleksikan oleh para paus kita? Yang pertama yang saya jawab, tadi 1870, kenapa kemudian Santo Yosef dijadikan pelindung gereja universal? Tadi saya katakan, dan tadi saya bacakan kutipan juga dari dokumen itu, dikatakan bahwa gereja itu sedang mengalami serangan dari mana-mana, termasuk dari dalam, dikatakan itu. Maka kemudian Paus memohon perlindungan Santo Yosef dan kemudian menetapkan Santo Yosef juga sebagai pelindung gereja dan mengharapkan dengan doa Santo Yosef persoalan-persoalan yang dihadapi gereja itu, tentu saja dengan usaha manusia juga, itu dengan bantuan Santo Yosef itu juga kemudian bisa teratasi ya. Tadi saya katakan bahwa yang terjadi pada saat itu adalah terjadi pergolakan ya politik juga di Eropa, termasuk di Italia, di mana ada kaum nasionalis Italia yang membubarkan sebagai negara gereja itu dibubarkan, terus Paus tangan kanan Paus juga terbunuh, Paus sempat pergi ke tempat lain juga, lari seperti itu. Maka saya kira situasi seperti itu, situasi yang katakanlah gereja sedang mengalami penderitaan, itulah kemudian Paus ya boleh dikatakan terinspirasi untuk menjadikan Santo Yosef sebagai pelindung gereja. Mungkin begitu. Kalau bunga lili sudah ketemu belum, Frater Abi? Terima kasih. Ada yang jawab memberitahu bisikan kepada saya, lambang kemurnian. Nah, cuma apakah lambang kemurnian ini juga pernah direfleksikan oleh para paus yang mungkin tadi belum sempat kita bahas gitu? Tadi ada ya, saya kutipkan, saya sampaikan tadi bagaimana teladan Santo Yusuf di dalam Bonum Sane dari Paus Benediktus ke-15 tadi. Dia menekankan, dia mengatakan bahwa penguatan rumah tangga dengan kemurnian, kerukunan, dan kesetiaan itu akan berdampak pada peningkatan moral pribadi, bukan hanya pada moral pribadi, tetapi
juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya kira kesucian, kemurnian di sini lebih kita lihat sebagai kemurnian hati juga dari Santo Yosef itu kemudian ya direnungkan oleh Paus ini, saya kira menjadi sesuatu yang bukan hanya berdampak bagi peningkatan moral pribadi dikatakan di situ, tapi juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang secara khusus kemurnian dan kemudian bunga lili atau apa itu mungkin saya tidak tahu apakah sudah pernah diulas dan dibahas secara khusus oleh para paus ataukah para teolog dan ekseget yang merenungkan Santo Yosef. Saya kira pernah ya. Mungkin ada, cuma saya mungkin kelewat tidak menemukan itu. Santo Yosef itu kan sudah meninggal sebelum Yesus meninggal. Artinya kan Yesus di dalam akhir-akhir umur Santo Yosef kan sebenarnya Yesus juga sudah bertumbuh sebagai anak Allah yang memiliki hikmat dan sebagainya. Ada pertanyaan seperti ini menarik untuk coba kita renungkan menurut saya. Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dan membangkitkan orang. Mengapa Tuhan Yesus saat itu tidak menyembuhkan dan membangkitkan Santo Yusuf? Apakah misalnya gereja sendiri itu sudah merefleksikan apa artinya kematian Santo Yusuf? Kalau saya merenungkan atau mungkin menjawab atau menjawab dengan otak ya, kalau saya menjawab dengan otak, saya kira itu apa istilahnya, unnecessary question ya. Pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Mohon maaf saya katakan demikian. Kenapa kok Santo Yosef meninggal tidak dibangkitkan oleh Yesus, malah Yesus membangkitkan orang mati? Kita tahu bahwa kalau saya jawab, setiap karya yang dilakukan oleh Yesus, entah itu penyembuhan, entah itu membangkitkan orang mati, itu kan ya ada maksud ya, Yesus mau menunjukkan apa. Tapi untuk Santo Yosef barangkali ya, kalau mau saya jawab bagaimana? Mungkin saya tidak tahu pikiran Allah, tapi kalau saya merenungkan ya mungkin Tuhan memang mau menggunakan Santo Yosef sampai pada tahap itu gitu. Dan apakah bisa, kalau memang Tuhan mau, Tuhan bisa itu mau membangkitkan Santo Yosef dan melihat Yesus menderita menemani Maria, saya kira juga bisa juga. Tetapi kalau saya kira ya memang Tuhan mau menggunakan, tanda kutip menggunakan Santo Yosef sampai di situ di dalam kehidupan Yesus itu. Dan barangkali juga dengan itu juga mau dikatakan bagaimana Maria tegar sendirian itu ketika menemani Yesus itu. Bisa jadi kan. Lain ceritanya kalau misalnya ada Yosef di situ masih ada yang menguatkan, misalnya begitu. Apa yang dialami oleh Santo Yosef tidak lepas dari misteri ilahi sendiri gitu. Bagaimana mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang-orang yang kemudian hari bertemu dengan Yesus, mereka yang meninggal bisa dibangkitkan, mengapa ayahnya sendiri tidak? Itu kan pertanyaan yang sangat manusiawi ya. Seolah-olah kalau dalam relasi keluarga itu, kok iya anak tidak berbakti gitu kepada orang tuanya. Ya, sah-sah saja dengan pertanyaan seperti itu. Namun benar yang dikatakan Romo Andik, kembali pada misteri ilahi, bahwa semua pasti sudah ada maksudnya juga, termasuk juga perutusan Santo Yusuf gitu. Mungkin itu saja, itu pertanyaan yang terakhir, Romo. Terima kasih untuk pengajarannya pada hari ini. Dan para saudara, terima kasih juga sudah mengikuti pengajaran ini sampai akhir. Kita sudah bersama-sama belajar bagaimana para paus kita dari waktu ke waktu sesuai dengan konteks yang dialami oleh gereja merefleksikan kehidupan dari Santo Yusuf, menggali inspirasi dari Santo Yusuf, dan demi perjalanan gereja sendiri, seperti itu. Dan semoga kita sebagai umat beriman, kita juga dapat menggali inspirasi dari keteladanan Santo Yusuf untuk perjalanan hidup beriman kita di dunia ini.